Ternyata bisa lepas. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel, and this is my new set. Jadi ini adalah set ruangan baru untuk channel Wisnu Kumoro, tapi belum sempurna karena ini audionya masih pakai lavalier doang. Kemudian juga ini belum ada lighting yang menyala karena ini satu-satunya cahaya yang gue pakai adalah daylight. Kan gue sempurnakan lagi ke depannya karena masih ngerakit lagi. Jadi kalau kalian ada masukan juga, tulis aja di bagian komen kira-kira setnya di gimanain lebih bagusnya. Tapi di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu produk baru dari Amazfit, yaitu adalah Amazfit GTR 2. Dan ini gue dikirimin sama Amazfit dari China langsung, jadi thank you for Dylan for sending me this product. Ini adalah GTR 2 karena memang ada yang GTS 2. Jadi ada GTR, ada GTS. Bedanya apa? Kalau GTR itu bentuknya round, tapi kalau GTS itu bentuknya square kayak Apple Watch. Tapi ini lebih mirip sama jam normal lah, bisa gue bilang kayak gitu. Jadi bentuknya round, lebih apa ya, tradisional gitu. Dan ini sejujurnya gue nggak tahu harganya berapa karena waktu dikirimin tanpa price list, jadi gue nggak tahu dijualnya dengan harga berapa. Gue juga kurang update sama e-commerce untuk Amazfit produk sebenarnya. Tapi kalian bisa cek link informasinya di deskripsi untuk harganya. Tapi yang jelas informasi yang gue dengar ini secara spesifikasi lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi kayaknya harganya akan ya kurang lebih sama dengan yang versi GTR pertama gitu, atau ya mungkin sedikit lebih tinggi, kurang lebih segituan lah ya. Dan ini kok dari kotaknya sebenarnya ya normal kotaknya Amazfit aja kalau menurut gue. It's just regular box of Amazfit product. Di depannya ada tulisan Amazfit GTR 2 hologram gitu, kemudian ada tampilan dari produknya, dan di bagian sisi sini ada USP-nya, unique selling point-nya, ada sleep quality monitoring, long lasting battery, dan music storage and playback. Kemudian di sini juga ada USB lainnya, ada multiple sports modes, AMOLED display, dan ada blood oxygen saturation measurement, dan it's a really good feature. Gue suka dengan blood oxygen saturation measurement atau apa namanya, SpO2 measurement. Itu penting banget buat sekarang karena di masa yang lagi banyak virus, lagi di masa banyak ya lagi pandemi lah gini, untuk mengetahui blood oxygen saturation atau saturasi darah kita itu penting. Jadi ketika fitur ini ada di smartwatch, gue suka banget karena juga biasanya yang punya fitur ini adalah smartwatch yang premium dan kekinian. Jadi itu adalah fitur wajib menurut gue sejak akhir tahun 2020. Dan untuk bagian belakangnya di sini juga ada sedikit penjelasan mengenai modelnya dalam berbagai bahasa. Kemudian juga ada di sini penjelasan warnanya. Warnanya adalah Obsidian Black dan Sport Edition. Artinya kalian bisa berolahraga menggunakan ini karena juga di sini ada multiple sports modes. Jadi bisa berolahraga dengan dipandu oleh jam kalian. Well, langsung aja gue unbox. Dan by the way, buat kalian yang nanya kenapa sih Wisnu Kumoro harus mengganti set studionya, karena gue merasa studio yang sebelumnya yang biasa buat gue bikin konten itu mulai membatasi gue gitu. Jadi jenis konten yang gue bikin itu terbatas gara-gara studio gue yang segitu doang, sempit bisa gue bilang. Jadi sekarang diperluas, jadi sekarang lebih lega, bisa melakukan lebih banyak hal, lebih banyak produk bisa gue review juga, dan itu menyenangkan. Dan ini adalah kotaknya yang sudah gue lepas plastiknya, dan kalau kita buka, ini bukanya dari atas atau bawah ya? Kayaknya buka dari bawah deh. Oke. Oke, ini udah dibuka sleeve-nya, dan ini adalah the real box-nya sebenarnya. Dan oke. Ini adalah jamnya, dan ini ditempelin stiker gitu buat menutupi. Terlihat lucu jadi. Oke, ini ada jamnya, gue lepas dulu. Oh, ini isinya cuma gini doang ternyata ya, nggak ada lagi isinya. Oke, di bagian sisi sini, ini ada panduan penggunaannya. Ya, ini ada panduan penggunaannya yang bentuknya mungil ini dalam berbagai bahasa juga. Jadi mungkin kalian kalau belum pernah pakai smartwatch sebelumnya, terutama Amazfit, baca dulu ini karena ini sebenarnya informasi penting semua, cuman orang malas baca aja gitu. Dan kemudian di bagian sini, ini adalah bagian untuk chargingnya. Ini ada kabel chargernya, and actually it looks nice. Ini kabel chargernya bentuknya unik ya, agak kotak nih kalau gue lihat.
Coba aku buka dulu. Oke. Ini adalah chargingnya yang bentuknya unik, agak kotak kecil gini, persegi panjang. Dan ini bentuknya unik, memang pairnya dari si jamnya. Jadi mungkin kalau kalian ini chargernya hilang, kalian harus cari lagi di e-commerce yang memang diperuntukkan untuk GTR tuh. Dan ini sisanya adalah jamnya, udah nggak ada lagi isinya, hanya itu doang ya. Oke, kita lepas dulu jamnya. Gimana sih? Oh, ternyata bisa lepas. Makanya gue bingung ngelepasnya gimana. Oke, ini ada plastiknya dan ini plastiknya gue lepas dulu ya. Plastiknya lucu banget. Oke, dan ini udah gue lepas plastiknya. Ini agak susah ya ngelepas plastiknya. Oke. Dan ini udah gue lepas plastiknya dan and it looks nice. Ini karet ya untuk strapnya. Ini rubber. Jadi kalau buat olahraga juga enak dan ukurannya cukup besar sebenarnya kalau di compare sama jam gue saat ini. Ya, ini jatuhnya cukup besar karena jam gue ini memang relatif mungil. Ini ukurannya kalau gue nggak salah ini 42 atau 44 ya? Ini 44 deh kayaknya. Iya, ini kayaknya 44. Jadi ukurannya memang relatif besar ya untuk di tangan. Kalau perempuan pakai ini akan kegedean gue rasa. Jadi mungkin ini cocok untuk tangan laki-laki atau tangan orang-orang yang besar. Jadi ya, pertimbangkan ukuran juga. Dan untuk material strapnya sih ya oke aja sih, nggak yang gimana-gimana. Tapi ini ada sistem quick release-nya. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti strapnya bisa dengan lebih mudah untuk diganti-ganti. It's nice. Dan kemudian ini belum gue nyalain sih jamnya ya, tapi gue ngerasa ada feel kayak Samsung Galaxy Watch Active tuh. Gue nggak tahu kenapa. Gue ngeliat ini feel-nya terasa seperti itu, tapi bedanya terasa lebih jam dibandingkan Samsung Galaxy Watch Active tuh. Dan coba gue pengen jajal lah. Karena strapnya karet dan ringan, jadi ini sangat-sangat ringan sih. Sangat ringan. Ukurannya memang besar, tapi ringan banget. Ini enak banget sih. Oke, ini akan gue nyalain dulu. Sudah menyala, Amazfit. Oke, ada pengaturan bahasa di sini. Gue pilih bahasa Inggris aja. Download the app and bind the watch. Oke, sekarang kita koneksikan ke handphone. Setahu gue, terakhir itu kan Amazfit mengganti aplikasinya dengan aplikasi yang namanya Z. Gue nggak tahu apakah ini masih sama atau enggak. Jadi kita coba aja. Oke, gue coba scan barcode-nya. Sekarang lagi pairing. Keep the watch close to your phone. Ini tulisannya gitu. Rada posesif ya nih jamnya. Kok lama ya? Oh, oke. Bisa. Langsung bisa, tapi makan waktu yang sekitar hampir 1 menitan. Gue pikir bisa langsung. Harusnya langsung terhubung, tapi ini sebenarnya makan waktu sih untuk terhubungnya. Ya normal lah, smartwatch biasanya kayak gitu, terutama Android. Sambil nunggu kalian bisa sambil baca-baca user guide-nya ditaruh di sini. Gue sempat pakai Amazfit Verge, itu cukup lama, bentuknya kurang lebih mirip ini, juga besar gitu ya. Tapi ini lebih mungil, lebih ringan juga. Lebih sesuai yang gue suka sebenarnya. Secara desain gue suka banget sama ini. Gue akan pakai ini selama beberapa waktu gue rasa, jadi mungkin nanti akan ada reviewnya. Dan ini udah selesai. Get started, jadi langsung aja. Oke. Langsung ke detect dan ini langsung ada update software juga ya. Oke. Sistem update langsung ya. Oke. Langsung ada sistem update-nya, yaudah tungguin dulu aja. Sebenarnya update-nya cepat atau enggak itu tergantung koneksi internet kalian, tapi koneksi internet gue di sini itu agak-agak gimana gitu ya, karena gue masih pakai wifi bawaan apartemen, jadi agak gitulah. Kayaknya gue harus ganti internet sih. Ini by the way, kalau kita ngomongin mengenai sistem update-nya ini, gue bacain sedikit ya. What's new? Adds the light upon notification feature. Jadi kayaknya kalau ada notifikasi masuk akan ada light notifikasinya gitu. And it's a good thing. Jadi jamnya ngasih taunya dalam bentuk lights. Tapi gue nggak tahu lights itu gimana. Maksudnya kedip gitu kan jamnya. Kalau kedip agak gimana sih di jalan, jam kedap-kedip tuh kan kayak gimana ya. Gue sih lebih prefer vibrate sebenarnya. And it's really takes time ya. Lama juga ya ini ya.
Dan sebenarnya agak dibutuhkan waktu untuk kalian menyeting jam ini. Jadi kalau kalian nanti beli gitu ya, untuk di awal-awal nyetingnya cukup makan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi persiapkan waktu itu, nggak bisa buru-buru. Dan ini udah selesai, sudah semua terkoneksi sekarang. Ini coba gue lepas dulu biar bisa gue kasih lihat kayak gimana menunya. Oke, dan untuk menu-menunya di sini sebenarnya relatif sama dengan jam smartwatch yang lain, terutama Amazfit gitu ya. Ada pengaturan untuk musik, kemudian juga ada alarm. Di sini juga ada PAI atau PAI. Ini untuk mengetahui heart rate secara otomatis. Ini cocok untuk orang-orang yang memiliki masalah dengan keadaan kesehatan, terutama jantungnya. Jadi harus dimonitor terus-terusan. Kemudian juga ada fitur untuk olahraga di mana nih jumlah aktivitasnya juga cukup banyak. Mulai dari outdoor running, walking, outdoor cycling, treadmill, indoor cycling, climbing, trail running, skiing. Itu kayaknya nggak kepake di Indonesia. Kemudian kite flying, main layangan, yang doyan main layangan ada di sini. Jadi cukup lengkap sebenarnya untuk mode olahraganya. Dan kemudian juga ada pendeteksian untuk heart rate, dan kemudian juga ada untuk weather, dan ini disinkronisasi dengan smartphone kalian. Dan kemudian di sini ada pengaturan musik, dan untuk pengaturan musik agak menarik karena kalian bisa memasukkan musik ke jam ini, dan kalian bisa langsung menyetel di jam ini, dan bisa menghubungkannya dengan TWS kalian. Jadi nice menurut gue untuk kalian yang nggak mau bawa smartphone tapi pengen olahraga. Jadi bisa play langsung dari jam kalian, langsung dikoneksiin ke TWS kalian. It's really nice. Ya, dan itu adalah beberapa fitur yang ada di GTR 2 dari Amazfit ini. Dan so far gue lihat di sini juga masalah fitur yang ada di aplikasinya, di aplikasi Zepp itu. Ini cukup menarik sebenarnya, apalagi si blood oxygen tadi ya. Dan gue akan menjajalnya. Gue pengen cari tahu blood oxygen gue berapa. Dan sepanjang kita lagi ngejajal ini ada perintah-perintah di layar dari jamnya, misalkan layar itu menghadap ke atas, kemudian tangannya ditaruh di meja, keep still, diam, jangan banyak gerak, ntar sambil diukur. Sampai kalau misalkan makainya terlalu salah ya, itu di measurementnya gagal. Dan nih, kayak sekarang measurement gue gagal karena gue goyang-goyang. Dan dikasih petunjuk jamnya tuh kegeser dikit gitu. Oke, diomelin sama suster barusan. Tapi di jam. Oke. Saturasi oksigen gue itu 97%. It means gue masih sehat karena rentangnya tuh 90-100. Jadi kalau di bawah 90, kalian harus segera menghubungi dokter karena itu artinya ada sesuatu yang terjadi di tubuh kalian. Dan semoga kalian waktu menjajalnya hasilnya bagus ya. Jadi semoga kalian semua sehat gitu. Dan paling sekian untuk unboxing dan hands-on dari Amazfit GTR 2 ini. Ini adalah sebuah produk yang menjanjikan menurut gue sejauh ini lagi gue jajal. Dan untuk reviewnya mungkin nanti akan gue update-nya di Instagram gue. Jadi follow Instagram gue @wisnukumoro. Dan untuk informasi lainnya juga akan gue publish-nya di Instagram gue. Dan juga mungkin di Twitter gue di @wisnukumoro juga. Jadi pantengin aja di Instagram dan juga Twitter gue. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Thank you Dylan for sending me this product. I love this product. So thank you sekali lagi. Dan untuk kalian yang pengen tahu informasi lebih lanjut, silahkan cek link aja di deskripsi. Dan juga kalau kalian punya saran mengenai konten-konten apa yang kalian harapkan ada di channel Wisnukumoro di tahun 2021, silahkan tulis juga di bagian komen. Dan sekian dari Wisnukumoro pamit. Dadah.